Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena kasih dan kemurahan-Nya kita bisa ada di hari ini, menikmati hari yang baru dan tentunya menikmati berkat-berkat yang baru. Yesus kuatku akan kembali memberkati kita melalui renungan firman Allah. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Allah, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami ada, kami sehat, kami boleh kembali menikmati hari yang baru. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi kami percaya semua boleh terjadi hanya oleh karena anugerah dan kasih Tuhan yang tulus berlaku di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang menuntun kami. Berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti setiap firman yang datang dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita pasti selalu ingin merasakan atau menikmati kebahagiaan dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hari-hari kita. Oleh sebab itu, banyak di antara kita yang berusaha mencari kebahagiaan itu dengan melakukan banyak hal. Ada yang bekerja keras agar menghasilkan uang yang banyak. Ada juga yang belajar dengan giat untuk mencapai prestasi tertentu dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit ada yang mencari kebahagiaan dengan melakukan hal-hal yang negatif. Saat ini kita akan sama-sama melihat bagaimana kita memperoleh kebahagiaan, dan kebahagiaan itu menjadi milik bagian kita, atau kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang benar-benar tertanam dalam kehidupan kita. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya dan saudara bisa melihat di Alkitab masing-masing. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat ini diberikan judul Happiness Awaits, yang berarti kebahagiaan yang menanti kita. Haleluya. Dari pembacaan dan dari judul renungan kita saat ini bisa kita simpulkan bahwa untuk mencapai dan menikmati kebahagiaan dalam hidup ini ada proses yang harus kita lalui. Nah, sebagai orang percaya tentunya kita tahu bahwa setiap proses yang kita alami adalah cara Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-9 di sana berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Nah, sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus, yang menjadi kebahagiaan besar untuk kita saat kuasa Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi kebahagiaan seutuhnya kita sebagai orang-orang percaya. Menabur berarti suatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Untuk kita menerima atau kita menuai kebaikan, kita harus banyak memberi atau menabur kebaikan. Demikian sebaliknya, kalau kita banyak menabur hal yang tidak baik, maka kita juga akan menuai hal yang tidak baik. Ayat 5 di sana mengatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saat kita melakukan hal yang baik kepada orang lain, terkadang kebaikan kita itu tidak dihargai. Bahkan seringkali disepelekan atau mungkin tidak dianggap. Dan hal itu kadang yang membuat kita sakit hati dan membuat kita menangis. Tidak banyak orang yang karena diperlakukan demikian menjadi sesuatu hal yang membuat dia sedih. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak boleh lemah karena hal ini. Karena mungkin kita mendapat perlakuan seperti ini.
Tetapi firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 di sana berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Ibrani juga di sana dikatakan, Ibrani 13 ayat yang ke-16, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita berbuat baik karena kita mengasihi. Saya akan ulangi lagi, kita berbuat baik karena kita mengasihi. Sebagai anak-anak Allah, kita harus mencerminkan karakter Allah yang adalah kasih. Jadi tidak ada alasan untuk kita lemah hanya karena perlakuan orang lain kepada kita yang tidak menghargai setiap hal yang kita lakukan. Ayat yang ke-6 di sana berkata, "Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya." Saudara terkasih di dalam Tuhan, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan ungkapan atau pepatah yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Artinya, siapa yang memiliki keyakinan, melakukan totalitas dan tetap konsisten akan memperoleh keberhasilan atau kesuksesan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita, kembali saya ulangi, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya di dalam Yesus Kristus, letak kebahagiaan kita hanya ada di dalam Tuhan. Mazmur 34 ayat ke-9 berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya." Firman Tuhan begitu jelas datang dalam kehidupan kita saat ini. Kebahagiaan kita tidak bergantung pada keadaan kita atau kondisi kita. Kebahagiaan kita tidak diukur oleh seberapa banyak harta kita, berapa banyak prestasi-prestasi yang sudah kita capai. Tetapi kebahagiaan itu hanya ada di dalam hati kita yang selalu sadar akan kebaikan Tuhan dan selalu bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita banyak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, penuh dengan air mata, saat kita sedang menabur atau melakukan hal yang baik dan benar dengan sikap-sikap orang yang ada di sekitar kita. Tetapi yang dituntut dari kita sebagai anak-anak Tuhan agar tetap berjalan dan terus menabur kasih dalam segala keadaan kita. Supaya dari dalam diri kita sebagai orang-orang percaya terpancar air hidup yang memberkati orang lain. Sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar yang percaya akan kuasa Allah. Mazmur 84 ayat 12 dan 13 di sana berkata, "Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya, Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu." Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetaplah menabur apapun keadaannya dan bagaimanapun kondisinya, karena segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan semuanya tidak sia-sia. Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Orang lain boleh tidak menganggap, bahkan tidak menghargai, tetapi percayalah bahwa Allah sudah menyediakan upah kepada kita. Kehidupan kekal yang penuh kebahagiaan sudah menanti kita. Haleluya. Yohanes 6 ayat yang ke-27 sebagai ayat terakhir kita di saat ini berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab Allah Bapa kita telah memeteraikan Dia." Bersyukur kalau saat ini kita ada di dalam kuasa Allah. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau sudah kembali mengingatkan kami
akan kehidupan kami, bahwa kami harus terus menabur kebaikan, menabur kasih, seperti yang sudah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, biarlah firman-Mu terus datang dalam hidup kami, mengajar kami, menuntun kami Tuhan, agar kehidupan kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan yang ada Tuhan, bahkan mereka yang menyaksikan program ini Tuhan berkati hidup mereka, dan biarlah juga kehidupan mereka terus berada di dalam Engkau Tuhan, dan mereka terus berusaha melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan jemaat Tuhan semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami yang kami peralaskan di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.